menyampaikan CV dari Bu Dokter Hajah Amanukanti, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi Vinasih. Saat ini Bu Dokter kita ini yang cantik dan energik tentunya ya, Bu Dokter yang full semangat setiap hari bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram dan juga di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, di mana beliau memangku jabatan sebagai Kepala SMF Penyakit Dalam RSUD Kota Mataram, penjamin mutu hemodialisis di NTB, dan beliau juga sebagai Ketua Tim CAPD RSUD Provinsi NTB. Beliau di organisasi sebagai pengurus atau anggota FKEK ID wilayah NTB. Beliau juga sebagai sekretaris PAPDI cabang NTB. Beliau sebagai anggota Perhimpunan Nefrologi Indonesia atau PERNEFRI dan juga anggota International Society of Nephrology. Bercerita mengenai pendidikan yang sudah dijalani oleh dokter, beliau pernah mengenyam pendidikan dokter umum di FK Universitas Kristen Indonesia Jakarta, kemudian melanjutkan spesialis ilmu penyakit dalam di FK Undip RSUP Dr. Karyadi Semarang, dan juga melanjutkan pendidikan subspesialis ilmu penyakit dalam, konsultan ginjal dan hipertensi di FK Udayana RSUP Salah Denpasar. Baiklah, demikian ya, tentunya dengan melihat CV beliau hari ini, kita tidak ragukan lagi materinya ini sangat menarik. Di mana di NTB 2 bulan yang lalu kita baru melakukan insersi perdana CAPD, dan memang beliau ini yang menjadi ketua tim untuk CAPD di RSUD Provinsi NTB. Untuk materi yang akan dibawakan Bu Dokter, nanti kami memberikan waktu 25 menit ya untuk penyampaian materi. Kemudian nanti langsung dilanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi tentunya. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Bu Dokter untuk membawakan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Om Swastiastu. Terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk membawakan sharing ilmu, materi, dan juga terima kasih kepada bapak-bapak yang masih sedang COVID ya. Ini Bang Samsul, Pak Suke, dan panitia kita yang super sibuk dan semangat dalam memulai acara kongres dan pertemuan ini kali ini. Jadi saya mengucapkan secara pribadi kepada Mbak Reni SKPS yang sudah dilantik menjadi ketua pengurus wilayah IPDI yang pertamanya yang baru lahir. Jadi apresiasi saya memang tepat orangnya yang begitu juga energik, penuh dengan inovasi dan responsif. Ya, tepuk tangan buat kalian ini, selamat dan mengemban amanah ke depannya, karena KGH kami sebagai garda terdepan, yang lebih lagi terdepan adalah para perawat dialisis ya. Jadi diharapkan dengan adanya di wilayah ini akan lebih baik lagi dalam hal pelayanan ya ke depannya. Mungkin saya mau sedikit apresiasi dan selamat untuk Mbak Reni karena Listi memberikan sedikit kejutan. Saya diberikan materi tentang CABD. Jadi
agak sedikit berbeda dari pernikahan, paling tidak sama prinsipnya bahwa prinsip dasar pemilihan dan persiapan pasien COPD. Slide. Ya, ini adalah outline yang akan saya bawakan. Teman-teman sekalian, bahwa sekarang untuk mendapatkan surat izin operasional HD dan rumah sakit itu dibutuhkan pelayanan COPD juga. Jadi kedepannya harus ada sekitar 10% pasien-pasien yang membutuhkan terapi dialisis itu harus ada COPD. Jadi kalau tidak tercapai 10%-nya, itu nanti pemerintah tidak akan memberikan surat izin kepada rumah sakit tersebut yang mempunyai unit pelayanan dialisis. Ya. Slide. Jadi penyakit ginjal tahap akhir, dari mana kita tahu bahwa itu penyakit tahap akhir. Jadi, biasanya kita menggunakan serum kreatinin, kemudian menggunakan rumus, keluarlah rumus sebagai laju filtrasi glomerulus kurang dari 15%. Ya, jadi kalau 15% ke bawah atau kurang itu berarti penyakit ginjal tahap akhir. Ya, jadi modalitasnya apa? Tidak serta-merta pasien-pasien yang stadium 5 itu membutuhkan terapi pengganti ginjal. Ya. Ada kalanya kita akan mencoba dulu dengan terapi konservatif. Ya. Ketika terapi konservatif dengan diet, dengan obat-obatan, gaya hidup tidak berhasil dan pasiennya ada keluhan, misalnya ngamuk, muntah, sesak nafas, kemudian gangguan nafsu makan, malnutrisi, itu tandanya bahwa terapi atau bengkak-bengkak, itu tandanya bahwa terapi yang diberikan secara konservatif tidak bisa lagi dan dibutuhkan terapi pengganti ginjal. Ya. Terapi pengganti ginjal itu ada 2 modalitasnya. Yang paling definitif itu ya cangkok ginjal. Nanti ke depan, insya Allah saya kemarin itu sudah dihalo-halo dari tim uronefro dari Denpasar bahwa nanti sekitar September akan membicarakan tentang transplant ginjal di NTB. Mudah-mudahan doa saya dari kemarin saya pergi umroh itu saja. Salah satunya itu supaya pelayanan untuk pasien-pasien penyakit ginjal kronik itu lebih berkembang lagi. Ya. Nah, selain transplant ginjal yang memang itu terapi definitif, ketika dia sudah diberikan cangkok ginjal, pasien itu seperti mempunyai kehidupan yang baru, ya, seperti orang normal dengan hanya 1 ginjal yang dicangkokkan di dalam tubuhnya. Ya, ada lagi terapi yang berikutnya adalah terapi dialisis. Ya, dialisis itu ada 2, dialisis, hemodialisis dan peritoneal dialisis. Kalau HD sudah kita tahu lah ya, menggunakan mesin, ada mesin dan ada membran dialisis. Tapi ada lagi kita punya nih peritoneal dialisis. Slide. Dan yang PD ada yang akut dan PD kronik. Slide. Peritoneal dialisis itu di dunia saja baru 7% dari pelayanan dialisis, ya, sekitar 200.000. Dan di Indonesia baru hanya 2% dari sekian banyak pasien-pasien gagal ginjal kronik tahap akhir yang membutuhkan terapi pengganti ginjal. Slide. Nah, ini adalah saya perlihatkan, ya, nggak kelihatan. Oke, ini adalah kateter, ya. Ini kateter yang akan digunakan untuk memasukkan dan mengeluarkan cairan COPD. Nanti di slide. Ini ya, bahwa hanya 2% dari seluruh pasien yang menjalani dialisis, sisanya adalah hemodialisis. Slide. Kenapa seringkali menyebabkan dari COPD pindah itu masalahnya paling banyak adalah masalah akses, ya, aksesnya macet, ya, akses macet atau membran dari peritonealnya terjadi suatu
failure atau gagal, sisanya adalah karena infeksi dan masalah caregiver. Nah, ini CAPD adalah the best choice, ya. Kenapa the best choice? Kita di NTB, ya. Di NTB itu mempunyai geografis yang begitu luas, ya. Ada pulau-pulau, ya Pak Sugeng, ada pulau-pulau. Kemudian unit hemodialisis itu tidak semuanya merata. Seperti misalnya Bima itu tidak ada unit hemodialisis, sedangkan area yang dicakupnya sangat luas. Dompu juga sama, segitu luasnya hanya satu, ya. Kemudian sama Sumbawa juga dengan lebih luas lagi. Jadi untuk pencapaian pasien-pasien gagal ginjal yang membutuhkan dialisis itu sangat jauh. Jadi salah satu alternatif terbaik, ya, buat kita. Terakhir kita yang pasien kita yang ke-9 itu, pasien itu dari Lunyuk, tak suka. Lunyuk itu sekitar 90 kilo dari tempatnya tinggal ke Sumbawa. Dengan medannya yang berkelok-kelok. Bayangkan, pasien itu berpendidikan. Jadi dia mencari tahu, akhirnya ketemu saya edukasi berkali-kali dan mengerti, dan sekarang sudah menjalani terapi CAPD dan alhamdulillah sampai sekarang kontak terus dan lancar. Ya, jadi begitulah salah satu indikasi kenapa CAPD bagus untuk terapi di NTB. Slide. Ini mungkin saya mengingatkan bahwa yang bertanya akan mendapat door prize, ya, sesudah pertanyaan untuk sesi saya. Silakan. Kalau nggak ada yang bertanya, saya yang akan bertanya, ya. Mbak Ida mau bertanya ya, Mbak Ida. Jadi pemahaman dulu supaya kita sama-sama belajar nyambung, ya. Nah, kenapa CAPD ya continue peritoneal ambulatory peritoneal disease itu apa ya, suatu terapi pengganti ginjal dengan menggunakan peritoneum sebagai membran semi permeable. Itu yang paling bagus. Kenapa? Ya lebih alami, ya lebih alami dan sifatnya terus menerus. Seperti halnya fungsi ginjal kita itu juga bekerja terus menerus, kan? Kalau HD itu 2 minggu sekali. Jadi kalau tidak HD ditumpuk, dicuci, tumpuk, cuci. Nah, kalau dia CAPD itu setiap saat bersinambung, ya, akan mempertahankan fungsi ginjal sisa yang lebih lama, ya. Kalau pakai, karena dia smooth, ya, pelan, lembut, dia akan lebih mempertahankan sisa ginjalnya si pasien, karena ada beberapa yang tidak bisa digantikan, ya, seperti hormon eritropoietin yang dihasilkan itu kan tidak bisa tergantikan. Jadi yang sisa itu kita pertahankan dengan CAPD, ya. Kemudian juga lebih mandiri, ya, lebih mandiri dalam artian dia tidak perlu ke rumah sakit 2 atau 3 kali seminggu untuk ketemu Mbak Reni dan teman-temannya untuk cuci darah. Kemudian dia bisa dikerjakan sendiri, mandiri oleh dirinya sendiri atau keluarganya, ya. Kemudian kalau mau bepergian juga lebih lebih nyaman dan lebih fleksibel, ya. Kenapa? Kalau kita pergi pakai HD kan harus cari tahu tempat tersebut masih ada nggak slot untuk HD, tracking HD, ya. Tapi kalau CAPD dia bisa membawa cairannya untuk menggantikan di tempat tersebut, ya. Kemudian lebih efisien daripada kita pemerintah, karena kita itu penjamin BPJS, jadi biaya lebih murah, ya. Makanya kenapa pemerintah mencanangkan ini sebagai best choice, ya, karena itu dia lebih murah, ya. Kemudian makanan dan minuman lebih bebas daripada kita menggunakan terapi yang HD. Ya, kalau HD itu dia harus dibatasi, makan protein yang dibatasi, buah sayur harus dipilih-pilih, makan sebuah
kalau pas HD. Tapi kalau pasien CAPD itu harus makan buah, harus makan sayur. Kenapa? Karena itu untuk melancarkan buang air besar, dan juga pada saat kita CAPD itu kalium akan keluar. Jadi kita harus makan buah, makan sayur, protein lebih bebas. Ya, itu adalah keunggulannya. Kemudian juga pelestarian pembuluh darah. Jadi karena sifatnya smooth, ya, lebih rendah proses inflamasi, karena kalau HD itu menggunakan dialiser, kemudian cubing-cubing atau selang-selang, ya, persentuhan dengan alat tersebut juga menimbulkan inflamasi lebih banyak, ya, kalau dibandingkan dengan peritoneal dialisis. Kualitas hidup juga lebih baik, ya, kualitas hidup lebih baik dan lebih nyaman. Tertular infeksi juga lebih rendah, ya, tertular infeksi yang melalui pembuluh darah dan sebagainya. Oke, slide. Ini ada keunggulan dan kelemahan, sedikit kelemahan. Tapi biasanya kalau kita mengkaji pasien itu kita utamakan yang keunggulan dulu, karena yang kelemahan itu bisa kita antisipasi, ya. Kalau keunggulan sudah saya terangkan, dan kelemahannya ada sedikit peningkatan beban kerja untuk pasien dan keluarga, ya. Tapi dibandingkan dia harus jarak 40 dari 5 ke 20 misalnya, harus HD 2 kali seminggu, ya. Perjalanan sudah 2 jam sendiri, terus pulang pergi dari 3 jam 4 jam, kemudian plus 5 jam HD setiap 2 kali seminggu, ya mungkin tidak lebih ringan, ya Pak Suga, ya. Tetap aja dia lebih mengurangi kerja pasien dan keluarganya. Oke, slide. Nah, sekarang saya mau terangkan tentang prinsip kerja, ya. Kalau HD tadi kan menggunakan membran semi permeabel dari dialiser, ya, dialiser. Kemudian dengan dialiser itu nanti darah disaring, dibuang, ya, melalui cairan dialisat. Tapi kalau siapa di slide? Ya, oke. Ya. Ini ada apa namanya, membran. Slide lagi. Oke, so, ya. Jadi ini adalah twin bag. Twin bag itu ada 2 bag, ya. Bag yang di atas itu bag untuk mengisi, dan yang di bawah itu untuk menampung yang sudah diisi dalam perut, ya. Kalau yang diisi itu 2000 cc cairan dialisa, cairan CAPD, yang keluar akan lebih banyak daripada yang 2000, misalnya 2300, 2600, tergantung dari konsentrasi cairan CAPD yang kita gunakan, ya. Ini twin bag, satunya satu, ya, di bawah juga yang untuk drainase atau untuk penampungan. Kemudian yang nomor 2 itu adalah rongga peritoneum, ya. Rongga peritoneum itu adalah wadah tempat menampung, ya, untuk menampung cairan CAPD sebanyak 2 liter, ya. 2 liter itu didiamkan atau didwelling selama 4-6 jam, tergantung dari konsentrasi dan tergantung kebutuhan kita. Dengan rongga ini, kemudian ada lagi yang ketiga itu membran peritoneum, ya. Jadi membran peritoneum ini ada yang di rongga, di membran itu terdapat begitu banyak pembuluh darah, ya. Kurang lebih katanya seperti untayan pembuluh darah yang ada di glomerulus, ya. Yang mana membran peritoneum itu semi permeabel, ya, permeabel yang bisa untuk melakukan difusi atau pergeseran toksin dari pembuluh darah masuk ke dalam cairan CAPD yang di dalam rongga perut itu, dan dia juga mampu untuk melakukan osmosis atau ultrafiltrasi. Cairannya akan, selain toksin juga cairan akan masuk ke dalam cairan dialisa yang masuk tadi, ya. Jadi pada prinsipnya sama seperti fungsi ginjal, ya, melakukan difusi, osmosis, ya, ultrafiltrasi juga pada
HD. Ini adalah menggunakan membran dalam perut, ya. Oke, slide. Ini tadi ya, ilustrasinya seperti ini. Perut, di dalam perut itu ada cairan, ya, didiamkan selama 4 sampai 6 jam tergantung dari konsentrasi. Bahkan ada yang sampai 10 jam, bahkan ada lagi sampai 20 jam tergantung dari jenis cairan yang digunakan. Ya, ini jadi sayangnya pointernya nggak bisa kelihatan. Oke, jadi ini adalah proses difusi dan osmosis pada dinding pembuluh darah, ya, dengan peritoneum yang sifatnya semi permeabil tadi ya. Nah, bagaimana seleksi pasien-pasien CAPD? Ya, jadi boleh nggak pasien yang sudah HD ke CAPD? Boleh, ya. Kenapa tidak? Jadi kalau pasien-pasien, jadi ada slide. Seleksi dilakukan oleh dokter SPPD KGA atau SPPD yang sudah terlatih tentang peritoneal dialisis, ya. Nanti kalau memang di HD ada calonnya, boleh kita yang dikonsulkan untuk misalnya poli ginjal, ya. Kemudian indikasi peritoneal dialisis itu untuk siapa? Semua pasien penyakit ginjal tahap akhir yang membutuhkan terapi pengganti ginjal, ya. Karena gaya transplant penuh dengan proses dan jauh, jadi kita dialisis, ya. Membutuhkan terapi pengganti ginjal yang sudah menimbulkan gejala-gejala tadi, ya. Gejala remik, mual, muntah, dan nafsu makan, ya. Bengkak, sudah menggunakan terapi konservatif tidak berhasil, atau dia malnutrisi, itu salah satu indikasi walaupun kreatinine 3. Itu berarti ini butuh untuk terapi pengganti ginjal. Atau dia bengkak, pasien DM biasanya walaupun kreatinine 3 atau 4, karena kalau lakukan terapi dialisis, boleh kita untuk mengajukan terapi CAPD ini. Dan paling penting juga, ya, kalau kami di sini memilih pasien itu bukan hanya pasien itu membutuhkan terapi dialisis. Jadi kita lihat juga apakah pasien itu akan disiplin enggak, apakah dia bisa enggak nih konsisten komitmen dengan kita. Karena kalau orang yang tidak disiplin dan tidak sehat, ya, hidupnya, kita juga tidak bisa memilih bahwa itu pasiennya diambil. Kita harus benar-benar memilih pasien-pasien yang disiplin dan berkomit, ya. Kenapa? Ya, pencegahan terjadinya komplikasi tadi, ya. Komplikasi yang paling serem, ya, infeksi, ya, peritonitis. Urin diusahakan masih ada, ya, kurang lebih dari 300, ya, lebih dari 300. Kemudian pasien-pasien yang gagal jantung berat, ya, biasanya kita pakai ekokardiografi yang mempunyai ejection fraction-nya yang kurang dari 25%, dan kalau kita tarik kibinya rendah-rendah aja, ditarik berdebar, marah sesak, turun tensinya, itu tanda-tandanya udah gangguan fungsi jantung yang berat. Itu biasanya kita walaupun kecilnya sedikit, bolehlah kita alihkan ke CAPD, ya, karena tidak toleran. Atau pasien-pasien kalau alergi terhadap komponen HD, misalnya dia alergi terhadap heparin, atau dia alergi terhadap komponen apa aja yang menyebabkan dia gatal-gatal, ya, boleh. Pada anak-anak, ya, pada anak-anak juga kita anjurkan untuk dilakukan CAPD. Kenapa? Anak-anak kalau HD itu akan sering menyebabkan gangguan tulang, ya, tulangnya akan cepat keropos, gangguan pertumbuhan tulang, ya. Jadi sebaiknya kalau pasien-pasien anak itu transplant atau CAPD, ya, jangan berlama-lama ke HD, segera dipindahkan, ya. Oke. Ini kontraindikasi, ya, kontraindikasi. Selain indikasi tadi tentu saja ada kontraindikasi, ya. Kontraindikasi paling sering untuk dialisis adalah
tempat tinggal yang tidak mengizinkan, ya misalnya pasiennya rumahnya kotor, kita tidak mengizinkan untuk CAPD, ya. Kemudian riwayat operasi besar di dinding abdomen, obesitas yang kurang wajar, misalnya sangat besar sampai 100 kilo gitu ya. Bisa kita pakai patokan di atas 80 kilo itu kita agak kalau memang tidak perlu pakai CAPD ya tidak kita anjurkan, karena nanti selangnya itu nggak bisa masuk ke dalam peritoneum, ya saking tebalnya itu punya perut. Adanya di hernia di dinding perut yang besar, ya misalnya ada di hernia di dinding perut, ya kita tidak. Kemudian ada fistula, ada aneurisma aorta, kemudian juga barier atau hambatan yang paling sering, ya pasiennya sangat lemah, gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, rapuh atau frailty, kemudian ada gangguan mobilisasi, kemudian juga ada gangguan atau barier hambatan kognitif, ya pasien tidak patuh, hambatan berbahasa, gangguan kejiwaan atau schizofren, itu biasanya kita nggak boleh melakukan dengan CAPD, demensia yang berat. Di kontraindikasi secara spesifik kita tahu bahwa kehilangan fungsi peritoneum akibat adanya peritonitis sebelumnya atau adanya adesi atau pelengketan abdomen yang luas sehingga membatasi aliran dari CAPD. Ya, kemudian juga adanya defek mekanik yang tidak dapat dikoreksi sehingga PD tidak dapat efektif atau meningkatkan risiko infeksi. Jika tidak ada asisten yang membantu, ya pasiennya lemah, tidak bisa beraktivitas normal, tidak ada lagi caregiver atau keluarganya, ya tentu saja kita tidak menganjurkan. Slide. Nah, ini adalah step-step untuk perekrutan pasien CAPD. Pertama adalah step 1, identifikasi semua kandidat pasien CAPD. Step 2 adalah menilai kelayakan CAPD. Ketiga, tawarkan jika dia memenuhi syarat tidak ada kontraindikasi tadi untuk memilih CAPD. Setelah kita inform konsen dan kita edukasi dengan baik bersedia, kemudian langkah berikutnya adalah pasien rawat inap. Kita punya bangsal taping ya untuk minta tolong untuk disiapkan ruangan yang tidak dipakai untuk pasien lain, ya satu kamar khusus untuk CAPD, jadi kapanpun dia bisa masuk, ya. Kemudian di sesi kateter ya kita inapkan dalam biasanya sampai 3 malam ya, 3 malam kita inapkan untuk melakukan di sesi kateter CAPD, ya. Timnya ada dokter bedah urologi, bedah umum dan bedah digestif. Ya, kemudian setelah kateter CAPD diinsersi, kita mulai CAPD, terapi CAPD dengan sebelumnya wajib untuk melakukan training, ya, training CAPD. Slide. Jadi ada pertukaran dari CAPD, slide. Ya, ini kurang lebih, ya, ini adalah persiapan dari mengeluarkan cairan sampai menyimpan air di dalam perut itu sekitar 20 sampai 30 menit, ya. Kemudian di dwelling atau disimpan, ya, disimpan di dalam perut antara 3 sampai 5 jam, bahkan ada sampai 20 jam, tergantung dari konsentrasi cairannya dan jenis dari cairan sendiri. Ya, ini ada cairan CAPD ini twin bag 2 jadinya, ya. Satu untuk mendrain atau membuang cairan yang tersimpan dan satu lagi cairan yang baru. Slide. Persiapan CAPD masih berapa menit lagi, Bu? 5 menit lagi, dokter. Persiapan CAPD, oke, slide. Jadi komponen dari persiapan CAPD itu ada 2 komponen. Jadi ada yang parameter yang sudah fix, ya, dia memang bawaan tubuhnya dia. Misalnya body size atau ukuran tubuhnya berapa, ya. Kemudian juga adakah residual renal function atau residual ya, apa sisa ginjal, fungsi ginjal yang masih tersisa. Kemudian juga sifat dari membran peritoneum yang dia punya,
karena masing-masing membran peritoneum itu ternyata Allah menciptakan berbeda-beda, ya, menciptakan berbeda-beda. Kemudian sedangkan parameter yang di-adjust yang bisa kita atur adalah volume yang diberikan, berapa kali kita pemberiannya, kemudian juga dwell time atau lama penyimpanan juga bisa kita atur, kemudian CAPD atau APD, konsentrasi dari glukosa, dan tipe dari cairan yang akan kita berikan. Nah, volume pertukaran. Jadi volumenya tergantung surface area, berarti surface area. Tapi di Indonesia kita perkirakan sekitar 1,6 sampai 1,8 ya, berat badan 50 sampai 70 kilo itu sekitar. Jadi kita menggunakan biasanya pakai yang 2 liter yang dimasukkan ke dalam perut, ya. Kemudian ya tergantung juga individu. Slide. Nah, jumlah dan waktu pertukaran, ya. Kita biasanya menggunakan 4 kali pertukaran, 3 kali yang menggunakan 1,5% dan 1 kali malam hari digunakan yang 2,5%. Itu pun tergantung. Ada kalanya kita menggunakan 3 kali. Jadi ada 3 kali siang dan 1 kali malam hari disimpan cairan. Kemudian bisa juga sampai 5 kali di siang hari, ya. Jadi tergantung dari kondisi klinis, misalnya pasiennya bengkak atau diuretik, boleh dilakukan 5 kali pada siang hari. Itu pada kalau sudah membaik kita kembali lagi ke siklus yang biasa lagi, ya, 4 kali, 3 pagi, 3 siang dan 1 kali malam. Misalnya pasien overload, kita nggak perlu buru-buru untuk melakukan HDHD. Oh, perlu bisa pakai menggunakan caranya CAPD itu. Hanya 2 atau 3 jam dikeluarkan, 2-3 jam sampai 5 kali. Kalau sudah membaik, kita kembalikan lagi ke siklus yang normal. Ada lagi istilahnya incremental PD, ya. Incremental PD itu dilakukan pada pasien yang masih mempunyai residual renal cancer atau masih mempunyai sisa ginjal, ya, kursi ginjal masih bersisa. Dari mana tahunya kita? Biasanya dengan hemoglobin, ya. Urinnya masih banyak, nanti berarti oh itu salah satu indikator masih punya tuh sisa ginjal, kursi ginjal yang sisa, ya. Itu bisa tuh kita pakai untuk menghemat energi, ya. Hanya 3 kali, bahkan ada yang 2 kali siklus yang diberikan, ya. Tuh, slide. Izin 2 menit lagi, Bu. Slide. Halo, slide. Nah, ini ada slide ini ada contoh dari slide ini. Komposisi cairan, ya, komposisi cairan. Mayoritas cairan PD itu digunakan mengandung komposisi laktat, larutan garam yang seimbang tanpa kalium, ya, dengan glukosa. Ini komponen yang penting. Glukosa itu ada yang 1,5, 2,5 dan 4,5 sebagai agen osmotik. Agen osmotik maksudnya menarik air, ya. Itulah konsentrasi itu tergantung dari kondisi overload atau tidak, ya, kondisi pada tubuh si pasien itu sendiri. Kalau overload kita menggunakan yang lebih tinggi. Nah, sekarang umumnya diperlukan ultrafiltrasi itu sampai 1,5 liter. Ultrafiltrasi secara keseluruhan. Dari mana? Dari urin, ya. Makanya setiap Zara, Saiful, ingat dia harus mencatat, ya, mencatat berapa urinnya setiap hari, karena ultrafiltrasi yang dibutuhkan antara 1 sampai 1,5 liter dalam 24 jam, ya. Misalnya urinnya 600 berarti dia membutuhkan paling tidak ultrafiltrasinya dia dalam 24 jam itu sekitar 600, ya, sekitar 500, 400 sampai 1.500 tergantung. Kalau kita butuhnya dia masih urin, masih ada sesak, totalnya 1,5 liter ultrafiltrasi pasien itu, ya, urin plus ultrafiltrasi itu dari keuntungan dia, ya. Misalnya 2.000 masuk 2.300 atau 2.500 tergantung dari konsentrasi cairan itu, ya. Selain itu terdapat juga cairan dialisa berbasis non dextrose, ya.
Tadi kan yang di tabung BPJS itu 1,5 dextrose ya. Ada juga icodextrin ya. Itu merupakan glukosa polimer ya. Kemudian juga ada Nutrineal ya, Nutrineal dari asam amino. Slide. Pemilihannya kayak agen osmotik tunggal menggantikan glukosa yang saat ini tersedia ya, icodextrin dan asam amino. Jadi glukosa polimer icodextrin harus digunakan kalau memang harus diperlukan sehari aja ya. Yang waktunya lama tuh antara 12 sampai 20 jam. Maka kalau orang mau berpergian umroh misalnya, bisa dia menggunakan cairan icodextrin itu untuk selama perjalanan, jadi harus dia mengganti cairan di dalam pesawat misalnya ya. Jadi nah ini ultrafiltrasi ya. Jadi ultrafiltrasi itu istilah awalnya keuntungan ya. Yang 2000 masuk, yang 2500 berarti keuntungan yang keluar itu 500. Jadi kalau yang 1,5 itu durasi atau dwelling atau menyimpannya itu sekitar 4 sampai 5 jam, nggak boleh lebih. Nanti kalau lebih dari 5 jam itu biasanya cairannya akan refill, masuk lagi dalam pembuluh darah ya. Maksimal 5 jam ya. Nah, ultrafiltrasi atau keuntungan yang biasanya didapatkan dari cairan 1,5% itu adalah 100 sampai 300 mili ya. Yang 2,5% itu waktunya sekitar 6 sampai 10 jam. Kalau siang ya cukup 6 jam ya, jangan terlalu lama. Tapi kalau malam karena kita bedtime, tidur, kita biasanya lebih panjang. Maksimal kalau kita sih 8 jam ya. 8 jam. Icodextrin ini tadi yang saya sudah sebutkan bahwa waktunya itu sekitar 8 sampai 14 jam ya, bisa sampai 20 jam sebenarnya. Ultrafiltrasinya untungnya itu sekitar 600 sampai 800. Sedangkan yang Nutrineal dia juga 4 sampai 5 jam dan output atau ultrafiltrasinya sekitar 100 sampai 300 ml. Izin Bu Dokter Ya, mengingatkan habis ya. Oke. Yang harus perhatikan ini yang penting juga. Kalau merasa sakit di saat dia pengosongan, biasanya kan kalau kita isi cairan terus pada saat kosong itu akan terasa nyeri pada saat dikosongkan karena ada iritasi. Tapi lama-lama hal itu akan cepat berlalu ya, beri waktu. Kemudian juga pada saat kita mengosongkan, misalnya kita menggunakan 3 siklus, berarti kan malam itu dia kosong. Kalau dia malam kosong jangan dibiarkan kosong, tapi diisilah 15% dari 2000, misalnya 300 untuk bantalan misalnya. Kenapa ya? Untuk menghindari iritasi itu ya. Kalau memang ada pasien dia pengosongan malam. Slide. Nah, sampai tentang APD. APD itu adalah slide. APD adalah jenis PD yang menggunakan mesin dialisis yang membantu mengisi dan menggunakan dialisis dengan cara otomatis dengan sedikit menggunakan intervensi manusia. Ya, waktunya ini nanti itu akan dikembangkan di kita nanti. Cuma masalahnya alat ini harus dibeli dulu ya. Mesin ini harus dibeli. Sangat praktis dan sangat baik ya. Dilakukan hanya malam hari. Slide. Ini PET, nggak usah. Slide. Nah ini ya jenis operasi. Slide. Nah ini ada tim. Slide. Nah mengalahkan nanti mungkin ini karena waktu sudah kalau kita bisa sambil diskusi Bu Dokter. Slide di pelatihan, oke. Slide cukup. Nah ini adalah tim CAPD kita yang kece. Kemudian pada saat insersi CAPD pertama, kita berbangga dan bahagia karena bisa melayani pasien CAPD ya. Sekarang sudah 9 pasien yang sudah kita layani dari bulan April 2023. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bu Dokter. Materinya sangat-sangat menarik ya teman-teman. Untuk diketahui Bu Dokter, memang peserta kita ini juga nanti Pak masuk ke bukan hanya dari unit HD.
Jadi ada teman-teman yang dari ruang rawat inap. Ini sangat kita butuhkan tentunya edukasi pasien-pasien gagal ginjal kronis itu tidak hanya edukasinya di ruang HD. Justru rekan-rekan di rawat inap biasanya menangkap diagnosa GGK itu pertama rekan-rekan di rawat inap. Sehingga kalau teman-teman di rawat inap itu teman perawat baik juga pengetahuannya mengenai gagal ginjal kronis dan rencana-rencana terapi pemilihan pengganti fungsi ginjal ini, maka tentunya akan lebih bagus untuk perawatan selanjutnya untuk pasien-pasien CKD. Untuk itu karena tadi udah mulai dong, jadi tidak menyebutkan ya, pasti ini sudah banyak penasaran dari teman-teman. Kita buka sesi diskusi yang pertama, kita batasi ya dok. 2 sesi diskusi saja teman-teman karena nanti masih ada pembicara berikutnya. Yang sesi pertama saya persilakan 3 orang penanya di mana nanti ketiganya mengajukan pertanyaan dan nanti kita akan jawab secara bersama-sama. Angkat tangan dimulai. Woi, ternyata banyak. Tapi memang dari tadi belum mulai pertanyaan aja udah ngacung terus. Senior saya Ibu Musriatul Faida, mohon dibantu rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan rekan-rekan, nama saya Musriatul Faida. Kalau di Rumah Sakit Umum Provinsi biasa dipanggil Bu Ida. Jadi saat ini saya bertugas di ruang perawatan kelas 1 di ruang Panteping. Bila ada teman-teman dari Rumah Sakit Bima, Dompu, Sumbawa, Lombok Timur, Lombok Tengah, KLU, saya bertugas di ruang Panteping, ruang perawatan kelas 1 yang saat ini dipercayakan oleh Dr. Nunuk untuk merawat pasien-pasien dalam persiapan untuk dilakukan CAPD. Bu Dokter, terima kasih. Khususnya untuk saya pribadi, materi yang Bu Dokter sampaikan adalah hal yang sangat luar biasa, terutama untuk saya pribadi dan tim saya di ruang Panteping adalah pencerahan yang luar biasa. Karena memang kita sehari-hari hanya rutinitas melakukan bagaimana pelayanan kepada pasien bisa terselesaikan dengan tepat waktu. Yang ingin saya tanyakan pertama adalah apakah faktor geografi itu juga merupakan faktor pencetus seseorang bisa terkena gagal ginjal kronis? Itu yang pertama. Yang kedua, selain yang sudah materi yang disampaikan Bu Dokter tadi, bahwa untuk menentukan seseorang akan dilakukan CAPD itu yang melakukan seleksi adalah tentunya Bu Dokter. Nah, apakah ada misalkan untuk kondisi pasien tertentu, misalkan usiakah atau derajat daripada gagal ginjal tersebut atau bagaimana? Nah, tentunya apa peran yang bisa kami lakukan di ruangan sebelum pasien tersebut tentunya akan dilakukan tindakan CAPD tersebut. Tentunya kami juga ingin tahu sehingga nanti kami tidak melakukan hal-hal yang di luar batas kewenangan kami di ruangan sebelum tentunya yang menjadi punya hak kewenangan sepenuhnya adalah teman-teman di ruang HD, sehingga nanti tidak ada lagi miskomunikasi kami antara kami yang di ruang rawat inap dan dengan teman-teman perawat yang di ruang HD. Terima kasih Bu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahan dulu Bu Dokter. Ya, kita ke sisi sebelah kiri. Ada Pak Debi ya. Pak Debi dari Dompu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debi Setiawan. Saya perawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompu. Yang alhamdulillah kami sudah 1 tahun ini, kemarin 17 Agustus kami merayakan 1 tahun terbentuknya Berdirinya dan pada pagi hari ini menurut kami materinya cukup bagus sekali. Yang ingin kami tanyakan adalah saya di ruangan HD ada pasien CAPD. Beliau adalah seorang dokter, mungkin pasiennya dokter menunjukkan Dokter Ibnu ya. Beliau dapat terapi CAPD, tetapi maintenance-nya juga beliau
melakukan cuci darah 1 sampai 2 kali hemodialisis dalam 1 bulan. Bagaimana tingkat efektivitasnya? Apakah pasien yang pure itu cuci darah, CAPD yang di maintenance dengan cuci darah atau CAPD aja? Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Devi, bagus sekali pertanyaannya. Satu lagi rekan-rekan, 1, 2, 3, acuh. Amir, saya pilih tengah ya, mohon maaf Kak Kanda. Pak yang di tengah, jilbab keren Mas Rizky. Perkenalkan, nama saya Ayu dari HDRSUD KSU. Mau tanya tentang CAPD. Ini untuk pergantian cairan ini kan umumnya 4 kali sehari. Seandainya dalam suatu waktu ada sesuatu yang urgent, terus pergantiannya cuma bisa dilakukan 1 kali. Hari berikutnya bagaimana? Apakah pergantian cairannya ditambah atau seperti biasa? Seperti itu, Bu Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ayu, pertanyaannya bagus sekali. Baik, langsung saja Bu Dokter nih. Kita jawab dari pertanyaan Ibu Musriatul Faida. Makasih Mbak Ida. Diulang lagi. Apakah faktor geografi menjadi pencetus GDK juga ini dok? Dan yang kedua, bagaimana peran perawat ruangan untuk perawatan pasien-pasien CAPD? Oke, Wida, bagus sekali pertanyaannya. Terima kasih sudah hadir di acara kita di sini, kita bisa berkumpul. Kalau secara langsung faktor geografis tidak mempengaruhi progresivitas penyakit ginjal kronis, tetapi kita lihat misalnya pasien di pulau-pulau itu dia mempunyai hanya posyandu, ya posyandu. Apa namanya kalau pustu, ya pustu itu biasanya kan dipegang oleh perawat gitu ya di sana. Dan pada untuk screening pasien-pasien diabetes sebagai faktor risiko ya, diabetes, hipertensi yang kadang-kala tidak ada gejala, itu screening kurang dalam ya. Dan untuk dia mencapai daerah yang lebih dekat dengan pusat lebih tinggi lagi, misalnya rumah sakit, itu agak jauh. Makanya ada secara tidak langsung bisa karena faktor screening atau penata laksanaan faktor risiko, misalnya diabetes, kemudian hipertensi, ada batu ginjal misalnya, itu tidak ditangani dengan baik di jauh sana yang atau di pulau atau memang di Lunyuk, saya tuh Lunyuk. Lunyuk misalnya di situ kan jauh dengan rumah sakit atau puskesmas lebih besar, ya. Secara tidak langsung itu faktor controlling dari dokter, ya. Apa lagi? Kemudian Bagaimana perawat ruangan? perawat ruangan di pasien-pasien yang sebelum melakukan insersi CAPD atau training CAPD misalnya. Nah, itu kita selain menjalankan instruksi dari saya misalnya, jangan lupa bahwa dia harus menjaga kebersihan, ya. Boleh dong dari sana kita ajari bagaimana cuci tangan yang baik dari awal, ya, cuci tangan baik. Kemudian makanya sudah mulai harus buang air besar, terutama karena kita belum melakukan terapi ya, masih training kan, kita masih terapi cuci darah dulu kan. Nanti buang air besarnya harus teratur, itu harus tanya tuh bagaimana pembuangannya setiap hari ya, ya. Kemudian buang air besarnya lancar apa enggak? Kalau memang enggak lancar, ya kita berikan laksatif gitu ya misalnya. Atau semacam biasa selalu saya berikan. Jadi harus pada saat dia melakukan terapi udah mulai itu bersih ususnya. Kenapa harus begitu? Kalau itu kateter kan di ujung bawah ya, di ujung bawah. Kalau kotorannya nggak lancar, dia akan kejepit. Ujungnya akan kejepit, jadi nggak lancar tuh cairannya. Itu loh prinsipnya. Ujung kateter itu kan ada pori-porinya yang untuk mengeluarkan dan memasukkan cairan. Kalau itu kegencet oleh kotoran itu nanti
Misalnya ada sembelit atau konstipasi, macet itu, ya, hal-hal yang sepele. Nanti kalau sudah training itu kita boleh mengedukasi makan buah boleh loh, gitu misalnya ya, udah mulai boleh, ya, karena sudah mulai CAPD. CAPD itu kalium akan kebuang dengan cairan, H2 akan kebuang. Jadi kita harus edukasi makan buah, makan sayur, harus banyak gerak, kan? Harus banyak gerak dan harus makan protein yang lebih banyak dari biasanya, ya. Baik. Sahabat Mbak Ide ya. Masih satu dan Titip terkait indikasi CAPD tadi dok, selain seleksi yang sudah dilakukan oleh Bu Dokter tadi. Satu lagi dok, terkait dengan kasus pasien kita yang waktu itu gagal, yang rencananya mau dulang Pak Mustahik. Nah itu terjadinya kegagalan itu karena faktor apa dok? Terima kasih. Saya perusahaan. Ya sebenarnya itu karena saya udah minta sama Pak Direktur untuk mengganti alat. Jadi alatnya yang kurang steril kelihatannya. Bukan kesalahan dokternya ya, alatnya yang harus dipisahkan karena alat itu sama-sama tuh dipakai untuk apendik dipakai, untuk batu dipakai. Dan saya maunya boleh melakukan laparoskopi asal alatnya khusus. Kalau nggak khusus saya nggak mau. Tetap harus pakai open yang biasa sekarang ini dikerjakan, ya. Indikasinya tetap kita menggunakan indikasi stadium 5 yang membutuhkan terapi pengganti ginjal atau dialisis. Karena stadium 5 belum tentu kita butuh terapi pengganti itu. Dialisis belum tentu akan dikerjakan untuk pasien-pasien stadium 5. Kita lihat dulu, karena tentu aja ini tidak mau membebani pasien. Kalau sudah sindrom ischemik, mau muntah, sesak, bengkak, nggak bisa berkurang dengan obat, malnutrisi nyatu. Tapi yang 3 itu belum tentu dia tidak dihadir, dicuci di CAPD. Kita belum bisa untuk menginisiasi CAPD. Ya, begitu Bunda. Terima kasih. ya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua Bu Dokter dari Bapak Dewi Setiawan. Ini ada pasiennya dengan CAPD tapi masih maintenance dengan HD 1-2 kali per bulan. Bagaimana itu Bu Dokter? Saya tahu pasiennya dokter Ibnu ya, memang kalau kontrol dengan saya sebulan sekali gitu ya. Jadi ada fix parameter ya. Beliau itu mempunyai body size yang besar ya. Body size yang besar, dia sudah menggunakan CAPD sekitar 6 tahun ya? 8 tahun Pak? Ya, 3 tahun. 3 tahunan ya. Enggak lebih kok. 3 tahun ya? Jadi kadang-kadang itu dia membran peritoneum itu ada waktunya ya. Karena dia nanti ureum katanya tinggi yang tidak bisa terclear. Kadang-kadang walaupun kita coba dengan menambah sesi, nah kalau kita tidak bisa membuang toksin ya, clear toksin, misalnya ureumnya selalu tinggi, katanya masih tinggi, nanti kita bisa dilakukan hybrid namanya. Hybrid dalam sebulan bisa 2 kali seminggu ya. Sedangkan dia itu untuk membuang cairan bengkak udah nggak bengkak, tapi uremik ya, masih membuang muntah yang masih tinggi, biasanya bisa kita lakukan hybrid ya, hybrid campuran antara CAPD dengan AD. Tapi biasanya cuma 2 kali sebulan ya. Ya nggak 2 kali sebulan ya Pak Dokter ya? 1-2 kali. Ya, itu karena memang masih uremik dengan terapi CAPD, ada kalanya kita juga harus membutuhkan terapi dengan HD, dibantu dibuang ya. Beliau itu calon transplant, tapi mungkin di Surabaya kalau nggak salah ya, calon transplant ginjal ya. Memang ada kalanya seperti itu pengaruh dari membran peritoneum dan body size. Jadi semakin besar badannya itu, body surface area, semakin banyak kan kita metabolisme itu kan setiap hari, dan membrannya tidak mampu untuk membuang segitu banyak toksin, jadi harus dibantu. Baik, yang ketiga Bu Dokter dari Mbak Ayu dari RSUD KLU. Untuk CAPD, misalnya ketika penggantian cairannya itu karena ada satu dan lain hal, hanya bisa 1 kali sehari atau misalnya lebih, gimana? Ada sering yang minta resep kalau saya mau pergi perjalanan misalnya, atau dia mau kondangan,
atau ada acara yang membutuhkan lama dan sulit untuk pakai kode pakai. Nah, ada beberapa macam ya. Yang 2,5% itu kan bisa sampai 8 jam kan. Atau pakai yang lebih panjang lagi, namanya kode extreme ya. Ada kita punya dari Buster itu namanya external ya. Bisa dia di dwelling atau disimpan selama 12 jam tuh ya. Nah, bagaimana berikutnya? Berikutnya bila masuk lagi ke siklus yang normal ya. Baik itu rumus normal aja, nggak perlu ditambah lagi pembuangan berkali-kali. Kembalikan ke siklus yang normal ya. Terima kasih dokter ya. Baik, Bu Dokter, karena waktu kita sudah semakin sedikit ini Bu Dokter. Jadi untuk yang sesi 2 pertanyaan kita batasi 2 saja ya, tidak bisa 3. Silakan angkat tangan teman-teman. Oh ya, teman di depan dan satu lagi di belakang sisi kanan. Oke. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Nina Angleni, perawat HD Rumah Sakit Tenggerang. Di sini yang ingin saya tanyakan itu kenapa pasien obesitas itu tidak boleh dilakukan CAPD? Mungkin bisa lebih dijelaskan kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Dengar. Yang kedua, Mbak Vivi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baikuni Germania dari Rumah Sakit Hayat Manan P. Abdul Qadir. Sama seperti dokter, kemarin kami baru 1 tahun April menjalankan HD. Dan alhamdulillah saat ini pasien reguler kita sudah 60 dok. Jadinya semoga entah anda sedih atau bahagia dok, nambah pasien gitu. Ini dok, mungkin Bu Dokter pernah ketemu dengan pasien CAPD kami, tapi dulu sempat CAPD, kemudian terjadi peritonitis, kemudian hadir lagi dengan 3 kali seminggu. Kemudian sekarang dok, pasiennya sudah terpasang CAPD lagi, dan rencananya mulai minggu depan ini akan balik lagi dok ke Sumbawa untuk melakukan HD rutin lagi untuk maintenance seperti pasien dari Bang Devi tadi, untuk maintenance CAPD. Nah, ini apakah dilakukannya maintenance antara CAPD dengan HD-nya tersebut karena ada faktor salah satunya dari pernah terjadinya infeksi sebelumnya atau bagaimana? Terima kasih dok. Bisa langsung dijawab Bu Dokter. Yang pertama dari Pak Dengar, mengapa obesitas itu sulit, pasien yang obesitas sulit dilakukan CAPD? Terima kasih Mbak Ana ya pertanyaannya. Jadi kenapa obesitas yang ekstrim ya, yang tidak lazim, misalnya pasien di atas 100 kilo ya, itu kan ketebalan dari dinding perut itu perlu kita perhitungkan ya. Nanti mungkin karena kesulitan dalam pemasangan kateter, panjangnya kateter itu kan tidak ada ukuran yang paling besar. Nah, sedangkan kalau tidak nyampe sampai ke ujung pelvis itu kan tidak bisa digunakan kateter itu untuk CAPD. Jadi masalah teknis itu, jadi nggak bisa nyampe ke ujung kateter karena jadi kateter itu ada ukuran terpanjang, ya, jadi tidak nyampe dia, ya, sampai ke ujung. Jadi hanya sampai di dekat dinding perut kan tidak bisa dipakai lagi untuk untuk CAPD-nya. Itu aja sih sebenarnya masalah mekanik, ya, mekanik. Terus satu lagi dari Mbak Vivi, Bu Dokter. ya. Pasiennya sudah CAPD, HD, CAPD, kemudian CAPD lagi, sekarang tambah lagi dengan HD, Bu Dokter. Ya, Pak Adriansa. Ya, dia memang agak benar ya. Dia memang udah pernah
peritonitis, ya itu agak berat sebenarnya. Terus kemudian kita kembalikan ke HD dan kita coba lagi menggunakan CAPD. CAPD sudah mulai digunakan belum? Sudah, tapi waktu masih HD. Kemarin pada saat nelpon, lagi kan saat ini pasiennya kemarin berada di rumah sakit Prof. Kemarin mereka nelpon akan balik lagi ke Sumbawa dengan meminta jadwal lagi 3 kali seminggu, Dok. Mungkin tapi Dokter Lisa belum menghubungi Bu Dokter sama Dokter Trendy karena pasiennya rencananya minggu depan ini baru akan balik ke Sumbawa, dan memang seperti pernyataan dari pasiennya sendiri karena belum maksimal untuk kerja CAPD-nya, jadinya diindikan apa itu yang. Jadi kalau pasien sudah kena peritonitis dan direinsersi, jadi kembali lagi sebagai training lagi, ya training kembali, training ulang, dan lagi dia memulai proses dari awal sambil kita melakukan menilai bagaimana nih hasilnya, masih baik nggak membran peritoneumnya, dari mana hasil tahunya, ya dari ultrafiltrasinya gimana, kemudian bagaimana dari hasil kecemaran ureokreatininnya, kita evaluasi dari seminggu atau 2 minggu berikutnya dievaluasi. Kalau memang tidak memberikan ultrafiltrasi yang baik atau tidak bisa melakukan difusi atau clearance toksin itu dengan baik, kemungkinan bisa kembali ke HD. Tapi HD itu hanya untuk mewinning, karena ini masih belum efektif CAPD-nya. Tetap kita mewinning, tetap lakukan HD dulu. Cuma antiknya pasien ini sebenarnya tidak ada indikasi 3 kali HD itu adalah overload, ya masih overload sesuai fusi misalnya 3 kali, tapi pasien masih terus kering banget, dia minta minumnya banyak, minta 3 kali antik memang. Ya, jadi jangan lupa bahwa indikasi harus tepat sekali, jangan merugikan pemerintah. Terima kasih, Dok. Baik, terima kasih Bu Dokter, rekan-rekan semua. Saya paham ini masih banyak pasti yang ingin bertanya, cuma kita juga ada keterbatasan waktu. Semoga di lain waktu nanti Bu Dokter bisa lebih panjang, kita buka kelas sendiri Bu Dokter 5 jam sesinya. Baik, terima kasih Bu Dokter. Ya, dari yang penanya terakhir, ini ada hadiah sendiri untuk kelima penanya tersebut dari Bu Dokter. Mohon dibantu rekan panitia. Lanjut ke pembicara kita yang kedua. Beliau ini adalah guru saya, senior saya, pembimbing saya, Bapak Nasib Ijo Marsuke Eskep Ekes. Beliau akan membawakan materi mengenai manajemen akses vaskuler. Untuk Pak Nyoman disilakan. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja Pak Nyoman. Untuk materinya kami berikan waktu 20 menit. Ya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Ibu Ketua ya. Pertama kali saya mengucapkan selamat dulu pada teman-teman di NTB ini yang sudah melaksanakan kongres kemarin dan memilih Bu Mbak Reni serta terbentuknya kepengurusan PWB NTB tahun 2023-2028. Selamat sekali lagi, tepuk tangan untuk kita semua. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
Nama budaya salam kebajikan. Saya melanjutkan lagi apa yang disampaikan tadi oleh pembicara kita yang pertama, Ibu Dr. Nono. Materinya luar biasa ya. Kemudian sudah disiapkan juga hadiah-hadiah. Saya juga menyiapkan hadiah nanti bagi teman-teman yang ingin bertanya. Adanya tiket gratis kapal dari Bali ke Lombok atau ke Lombok. Oke, baik, pada kesempatan ini saya sangat senang sekali ada teman-teman dari perawat dialisis dan juga ada teman-teman dari perawat ruangan. Kenapa demikian? Karena materi yang akan saya sampaikan ini terkait sekali antara hubungan kita dengan perawat dialisis dengan perawat ruangan yaitu membahas tentang perawatan akses vaskuler. Ya, jadi supaya teman-teman ruangan ketahui bahwa seperti yang disampaikan Pak Ketua PW tadi, tidak ada perawat hadir dan tidak ada perawat khusus, atau tidak ada perawat umum. Teman-teman yang ikut di perawat ruangan boleh juga menjadi anggota IPDI. Betul ya Mas Hansul ya? Mas Hasar, betul ya? Jadi boleh menjadi organisasi Ikatan Perawat Dialisis Indonesia. Kita terima dengan senang hati. Baik, saya ditugaskan untuk menyampaikan sedikit materi tentang perawatan akses vaskuler. Ini area Taman Sengkarean ya, luar biasa penataan Lombok sekarang, bersih, rapi dan sejuk. Ya, saya sudah beberapa kali datang ke Lombok dan ada perubahan luar biasa saat sekarang saya hadir di sini. Lanjut, teman-teman semua, kalau kita bicara tentang manajemen akses vaskuler, jadi ada beberapa hal yang harus disampaikan. Tapi pada kesempatan ini ada beberapa topik-topik yang saya pilihkan. Yang pertama tentang bagaimana kita melakukan perawatan dan kanalasi pada pasien yang menggunakan AV visual, kemudian perawatan dan memulai serta mengakhiri pada pasien yang menggunakan CDR ya. Lanjut slide. Jadi sebagai latar belakang, teman-teman sudah ketahui bersama bahwa setiap tindakan HD itu memerlukan akses vaskuler. Tidak ada akses vaskuler, HD tidak dapat dilakukan. HD tidak dapat dilakukan, maka pasiennya menjadi memburuk keadaannya. Ya, oleh karena itu akses vaskuler disebut sebagai life saving pasien-pasien HD ya. Kemudian persiapan akses vaskuler itu sangat penting. Nah, persiapan akses vaskuler itu dimulai dari teman-teman kita yang merawat pasien di ruangan. Termasuk juga edukasi apa serta menentukan pilihan akses vaskuler yang mungkin cocok bagi pasiennya. Kalau teman-teman ruangan sudah mengetahui bahwa akses vaskulernya kok kecil-kecil ya penularannya, kok pasien ini sudah tua ya, kok pasien ini masih kecil, artinya usianya anak-anak gitu, maka pilihan akses vaskuler pun bisa kita edukasi. Sebaiknya tidak menggunakan apesan, tidak sebaiknya menggunakan double lumen, sebaiknya tidak HD, sebaiknya CAPD, kan begitu teman-teman ya. Berikutnya, jadi seperti katakan tadi bahwa akses vaskuler menunjukkan kualitas hidup. Kalau akses vaskuler kita bagus, maka QB-nya akan menjadi optimal. Dengan QB optimal, adekuasi HD tercapai. Dengan adekuasi HD tercapai, maka kualitas hidup pasien juga akan sangat baik. Kemudian peran perawat kita adalah perawatan akses vaskuler. Teman-teman di ruangan dari saat pengkajian dan misalnya kalau pasien yang menggunakan AV visual, di ruangan perawatan ini sangat penting. Apa yang dilakukan tindakan setelah pemasangan, apa yang dilakukan tindakan setelah HD, termasuk juga akses vaskuler yang berdurungan. Ya, apa hal yang perlu kita pantau? Nanti akan kita bahas. Lanjut. Ya, tujuan perawatan akses vaskuler di sini yang pertama adalah deteksi dini masalah-masalah pada akses vaskuler. Kalau influ ya, kok trail dan bluenya kok kecil, jadi kita bisa langsung laporkan kepada dokter DP-nya, dokter Nunu, atau kepada dokter bedahnya untuk melakukan intervensi. Apakah perlu dibaluni, apakah perlu dilakukan USG supaya kita tahu permasalahan pada pasien itu apa sebenarnya. Ya. Kemudian mencegah kegagalan akses vaskuler. Kalau trail dan bluenya misalnya sudah kecil tapi kita paksakan, maka risiko kegagalan akses vaskuler ini sangat tinggi sehingga HD tidak dapat dilakukan. Ya. Kemudian meningkatkan peran perawat dalam perawatan akses vaskuler dan mengurangi angka hospitalisasi. Jadi kalau aksesnya bagus, angka kesakitan pasien rendah ya, maka risiko untuk rawat inap juga semakin kecil. Ya. Kemudian yang terakhir itu sebagai konselor masalah akses vaskuler. Jadi setiap pasien-pasien bertanya tentang permasalahan akses vaskuler yang derita, kita sebagai perawat sudah bisa menjelaskan. Ya, lanjut slide. Nah ini sedikit saja sebagai gambaran.
ya, ada akses vaskuler itu ada radiosefalik, ada brachiosefalik, dan ada penggunaannya ini. Lanjut. Bagaimana perawatan sebelum pemasangan? Saya bicara sebelum pemasangan lebih dahulu ya. Mohon slide balik dulu. Sebelum pemasangan teman-teman di ruangan, sebaiknya pasien-pasien yang menderita CKD stadium 4 sudah mulai diinisiasi untuk melakukan pemasangan akses vaskuler. Kenapa? Karena akses vaskulernya masih dalam kondisi bagus. Kalau teman-teman merawat pasien yang sudah diketahui CKD stadium 4 atau CKD stadium 5 sebelum melakukan akses, tolong jangan melakukan pemasangan infus pada tangan yang mungkin akan dipasang apesan. Tangan yang akan dipasang apesan itu biasanya adalah tangan-tangan yang tidak aktif. Misalnya kalau pasiennya kidal, ya pasanglah infus di tangan yang kidal itu, karena yang kanan itu nanti akan digunakan sebagai akses vaskuler. Kalau pasiennya biasa menggunakan tangan kanan, pasanglah infus di tangan kanan, karena yang kiri nanti akan digunakan untuk Berikutnya tentang edukasi. Jadi teman-teman bisa mengedukasi apa saja akses vaskuler pilihan. Ada debulumen, ada apesan, ada apigraf, ada femoral juga. Kemudian bisa mengedukasi bagaimana nanti bentuk pemasangan apesan seperti ini. Jadi teman-teman ruangan, apesan itu tidak dipasang alat ya, hanya menyambung arteri dan vena. Ya, tidak ada pemasangan alat. Oke. Berikutnya, selanjutnya. Jadi kalau dokter sudah memasangkan atau memberikan akses visual, maka teman-teman di ruangan atau di HD wajib melakukan hal yang ini. 24 jam pertama periksa setiap jam, trial dan grid. Karena kadang-kadang akses vaskuler ini gagal pada saat jam-jam pertama pemasangan yang bisa disebabkan karena kegagalan anastomose atau ada trombus. Jadi ada bekuan darah yang menyumbat sambungan antara arteri dan vena. Kemudian pantau juga apakah ada pembengkakan dan nyeri. Kadang-kadang aksesnya gagal sehingga ada perdarahan di situ sehingga tangannya menjadi nyeri dan bengkak. Kemudian jangan dibalut perban. Jadi untuk menghentikan perdarahan jangan dibalut perban dengan kencang, karena itu juga akan menghambat jalur peredaran darahnya ya. Pantau vaskularisasi. Karena akan ada viral dari arteri ke vena, ada kalanya ada Still syndrome. Jadi ada darah ke bagian distal itu berkurang. Teman-teman di ruang rawat inap atau di HD, tolong dipantau vaskularisasinya. Pantau juga neurosensorinya. Bagaimana, apakah ada keluhan kebal, kebas, tidak terasa apa-apa. Nah itu perlu teman-teman perhatikan. Perdarahan juga teman-teman perlu perhatikan. Dan elevasi tangan sebanyak 30 derajat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan flow dari anastomose menuju ke jantung. Dan kadang-kadang dokternya juga akan memberikan antikoagulan untuk mencegah terjadinya trombus pada anastomose. Jadi teman-teman bisa diberikan heparin sebagai pencegah risiko untuk mencegah trombus. Berikutnya, teman-teman di HD wajib memperhatikan ini. Kapan api fistula itu dapat digunakan? Sebab kalau api fistula ini belum atur tapi sudah digunakan, maka risiko kegagalan atau kerusakan dapat meningkat ya. Jadi ada rule of 6. Yang pertama 4-6 minggu. 6 minggu untuk yang brachialis, 4 minggu untuk yang radialis. Aliran darahnya 600 cc per menit. Diameter tidak kurang dari 0,6 cm. Kedalaman tidak kurang dari 0,6. Bentuk terlihat jelas, steril dan fluid terlihat berkesinambungan ya. Artinya tidak lokal. Minimal 15 cm panjangnya dari anastomose itu sudah cukup bagus dan tidak terjadi komplikasi. Lanjut. Nah yang penting teman-teman ketahui, kita di ruangan HD sangat berperan penting dalam kerusakan, komplikasi kegagalan akses vaskuler. Diakui apa tidak? Ya, sangat diakui. Kenapa? Karena kita yang menggunakannya. Ya, pasien-pasien di ruangan hanya merawat mereka, cuci tangan lah sudah bagus, tidak ditindih, tidak dites sudah bagus. Tapi kalau tidak terjadi kegagalan, ya ini masalah-masalah kita. Ya, peran kita. Dalam melakukan langkah-langkah kanulasi, mohon diperhatikan ada 10 langkah. Yang perlu kita bahas hari ini adalah bagaimana melakukan persiapan kulit, teknik kanulasi, memilih jarum, sampai memulangkan pasien. Lanjut. Jadi sebelum kita melakukan kanulasi, kaji dulu akses vaskuler pasien.
Yang jarang teman-teman lakukan adalah mendengarkan duitnya. Ya, begitu besar ya sudah langsung tusuk. Nah, tolong dibiasakan nih, auskultasi. Apakah berkesinambungan? Apakah mungkin ada vena kolateral? Apakah ada vena aksesoris? Ya, nah ini manfaat. Bandingkan tangan yang sebelahnya dan luka apa tidak. Kalau ada perubahan ukuran ini, ya sudah lakukan sama dokternya. Oh ada seperti ini biasanya disebabkan karena stenosis vena sentral. Stitch syndrome, berbeda antara warna tangan yang kiri dan kanan. Aneurisma, hematom, dan ini yang banyak terjadi. Ya. Stenosis vena sentral yang menyebabkan dilatasi vena yang bersifat unilateral. Ini biasanya ada riwayat pemasangan lumen. Lanjut. Ini ada dua masalah yang sering kita temukan yaitu inflow dan outflow. Inflow problem itu adalah ada darahnya yang tidak bagus karena biasa disebabkan karena stenosis atau trombus pada area anastomosis sehingga aliran darah sini tidak lancar. Biasanya kita bisa lihat dari bloodline yang ada setannya gede-gede gitu ya, atau dari arteri pressure yang sangat kecil. Lanjut. Outflow problem yaitu masalah dari anastomosisnya bagus tapi masuknya ke jantung terhambat. Ini bisa disebabkan karena stenosis juga. Nah ini bisa menyebabkan dilatasi vena sehingga pasiennya menjadi aneurisma dan risiko perdarahan yang memanjang serta tekanan vena yang tinggi. Kalau teman-teman tidak tahu teknik yang bagus dalam melakukan insersi, ini bisa menyebabkan risiko resirkulasi. Oleh karena itu teman-teman jangan melakukan anulasi pada area anastomosis yang berdekatan. Ya, jadi cari tempat yang lebih jauh. Bila perlu pada pembuluh darah yang berbeda. Ya, oke, lanjut. Ini sudah. Lanjut. Penanganan masalah akses vaskuler. Jadi kalau akses vaskulernya bermasalah, gitu, berkali-kali flow-nya tidak bagus, kemudian ada pembengkakan, ada suara yang sangat tinggi, lebih dari derajatnya lebih dari stadium 4 gitu ya. Derajat aneurismanya bisa dilakukan pemasangan ulang. Atau kalau kita tahu bahwa ada stenosis, kita bisa konsul dengan teman-teman di cath lab untuk melakukan venografi, tahu bagaimana penyempitannya dan dilakukan ballooning. Atau dipasang ring di sini. Yang paling baik ya dipasang ring. Sebab kalau di ballooning nanti lambat laun akan balik lagi ke posisi stenosis. Ya, lanjut. Dalam melakukan ventilasi ada rumus seperti ini teman-teman ya. Inlet minimal 3-4 cm dari anastomosis supaya tidak mengganggu anastomosisnya. Outlet 7-10 cm dari inlet. Hindari resirkulasi. Teknik ventilasinya ada berbagai macam. Yang saya perlu tekankan di sini adalah teman-teman mohon bisa menghindari kanulasi yang dilakukan di one spot needling. Artinya titik kanulasinya di situ terus. Ya, karena kanulasi yang dilakukan oleh pasiennya kadang-kadang dilakukan oleh perawat yang berbeda. Sehingga derajat kanulasi orang per orang juga berbeda-beda, sehingga bisa menyebabkan kelemahan pada pembuluh darah pasien yang bisa menyebabkan risiko aneurisma ya. Kemudian jangan melakukan kanulasi area pancer. Area pancer itu artinya hari ini hari apa ya? Hari Senin misalnya di situ. Kemudian hari Kamisnya dipindah sedikit. Hari Senin berikutnya dipindah sedikit. Itu namanya area pancer. Itu risikonya sama dengan ini. Yang paling baik adalah root leader teknik. Jadi lakukan kanulasi dari anastomosis Senin, naik Kamis, naik Senin, naik Kamis, balik lagi Senin, naik Kamis. Nah seperti itu. Itu root leader teknik. Atau rotation teknik bergiliran. Lanjut slide. Rotation teknik maksudnya begini. Kita punya dua tempat akses vaskuler. Sini untuk Senin, ini untuk Kamis. Kenapa? Karena dengan posisi seperti ini lukanya ada waktu untuk sembuh. Apalagi pasien-pasien yang 3 kali seminggu ya, risiko infeksinya lebih sedikit. Yang ini adalah root leader teknik. Jadi Senin, Kamis. Lanjut. Teknik aseptik. Teman-teman dapat menggunakan berbagai jenis antiseptik, chlorhexidine, alkohol, betadine. Ya, ingat SAPA dan KPA. SAPA itu area steril yang kita gunakan, yang kita buat dengan diameter 10 sampai 15. Jangan raba lagi kalau kita sudah membuat SAPA ini. Lanjut. Jarum fistula yang kita gunakan KPA. Lanjut. Ini jarum fistula jangan menggunakan ray puncher. Sekarang kanulasi gagal. Jangan menggunakan jarum yang sama. Karena itu ujung jarumnya sudah terkontaminasi.
Yang kedua, nyeri karena ujung jarumnya tumpul. Ya, gunakan jarum yang baru. Ya, karena satu paket HD kan dapat 2 jarum fistula. Kalau pakai Dolumed kan tak ada pakai. Ini jagalan kanannya. Ya, oke, lanjut. Ya, pilih jarum. Kalau pasiennya menggunakan apik fistula yang baru, pilihlah jarum yang ukurannya lebih kecil, yang 17. Ya, berikutnya boleh lalu 16, 15, 14. Ya, lanjut. Ini perhatikan kibi. Kalau kita menggunakan jarum yang 16G, boleh kibinya 250 sampai 350. Kalau yang kecil jangan menggunakan kibi yang tinggi, sebab kalau jarumnya kecil tapi kibinya tinggi, jarum darahnya berbuka masuk ke dalam lumen fistulanya. Ini bisa menyebabkan gangguan sel darah. Ya. Kemudian lanjut. Ya ini, teknik akumulasi dapat menggunakan triple teknik, teknik dan lainnya, tergantung keterampilan teman-teman yang memiliki. Lanjut. Derajat akumulasi, kita sarankan derajat akumulasinya 25 derajat supaya tidak terlalu landai nanti nyeri pasiennya, atau tidak terlalu tajam nanti tembus gitu. Ya, lanjut. Fiksasi pada saat HD perlu teman-teman perhatikan fiksasi 4 sayapnya. Jadi 1, 2 di belakang ekor fistula ini, 3 di kasanya, 4 di ekor lagi, sekali lagi supaya bagus. Lanjut. Kalau kita menemukan masalah anulasi, misalnya infiltrasi jarumnya tidak tepat dalam melakukan anulasi. Ya, kalau ada bengkak cabut. Jangan sudah ditusuk bengkak. Dan ada sedikit lanjut lagi. Nah, ini kayak bikin sumur. Ya. Nah, itu resikonya apa? Pendarahan. Ya. Kemudian kalau derajat akumulasi ini lancar, kita bisa putar jarumnya. Ya. Kalau tarik sedikit, jangan didorong. Lanjut. Oke, kalau perdarahan lakukan akumulasi, ya ini yang sama atau boleh berbeda. Awasi akses setiap 1 jam. Kalau teman-teman observasi pasiennya jangan tensi saja. Kadang-kadang intra HD jarumnya lepas, ada perdarahan ini kadang-kadang terlewat oleh teman-teman. Izin 2 menit lagi. 2 menit lagi. Ada arteri pressure, ada vena pressure juga perlu teman-teman paham. Lagi sedikit. Lanjut. Ini tidak usah. Lanjut. Karena masih 20 menit. Oke. Ya ini, kalau perawatan pisang setelah AD 8 jam itu minta teman-teman pasiennya untuk membersihkan dengan sabun dan air mengalir ya supaya bersih. Boleh ganti perbannya dengan menggunakan first aid bandit. Lanjut. Oke, lanjut dengan development. Lanjut, ini sudah tahu teman-teman semua. Nah, persiapan alat. Kalau teman-teman mau melakukan perawatan development ataupun apik fistula, tolong menggunakan barang-barang yang steril. Ya, mau lepasan atau tidak lepasan boleh. Ya, mau ada efek atau tidak ada efek boleh. Yang penting semua barang-barang terutama kasa, telaknya dan cucinya itu dalam kondisi steril. Lanjut. Ingat, setiap kali pemasangan development yang baru harus torak putu. Kenapa? Karena banyak komplikasi yang tidak kita tahu kalau tidak dilakukan torak putu. Ya, dokter pasti akan menginstruksikan torak putu pasiennya. Ya, lanjut. Oke, lanjut ini. Merawat exercise. Setiap kali tindakan HD, kita wajib melakukan perawatan exercise ini boleh menggunakan betadine, chlorhexidine. Ya, oke, biarkan sampai kering, kemudian bersihkan dengan sehat kalau kita menggunakan betadine. Lanjut. Dressing. Biasanya ada 2 jenis dressing, transparan dressing dengan kasa yang biasa dengan perekat. Yang paling banyak disarankan adalah kasa steril dengan kasa perekat. Karena kalau dengan transparan dressing itu bisa risiko menyebabkan bakteremia. Ini ada beberapa sumber yang saya dapatkan. Ya. Lanjut. Testing development. Ingat aspirasi 5 cc dalam 1 detik supaya kita tahu flow-nya adalah 300 cc per menit. Lanjut. Heparin dosis awal. Ya, biasanya heparin dosis awal itu diberikan sebelum mulai HD. Kalau akses vaskularnya sudah siap, berikan heparin dosis awal. Ya, tidak diberikan pada dan lainnya pasien. Tidak diberikan pada sirkulasi. Ya. Ikut. Kemudian perawatan post development. Ya, kita akan membahas tentang teknik aseptik dan heparin lock. Masuk, lanjut. Antibiotik untuk lock. Kita bisa menggunakan antibiotik gentamicin
ditambahkan dengan heparin yang biasanya disarankan adalah heparin murni menurut American Nephrology Nursing Association. Jadi heparin locknya itu ditambahkan dengan heparin murni sesuai sampai dengan jumlah volumenya. Atau boleh menggunakan antibiotik yang lain. Ya. Kemudian bungkus dengan parafilim atau dengan kasar. Lanjut. Ini adalah contoh antibiotik bisa menggunakan vankomisin ya, cetirizine dan heparin. Lanjut sedikit. Yang ini ada volume-volumennya, jadi volume heparin lock dan antibiotiknya sesama dengan volume masing-masing volume yang akan dimiliki. Lagi 2 slide, silakan. Edukasi pasien. Jadi teman-teman di ruangan mohon diingat dibiarkan supaya lukanya tetap kering. Teman-teman bisa di ruangan bisa melakukan perawatan exercise-nya, tapi tidak kita sarankan untuk melakukan pergantian heparin lock dan antibiotik lock. Bisa melakukan perawatan exercise sama dengan teman-teman melakukan perawatan USD misalnya. Ya, lanjut. Ya, ini data pustaka yang saya gunakan untuk menyusun materi ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Waktu saya kembalikan kepada saudara moderator Blueberry. Terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih Pak Bima Syukur. Materinya sangat-sangat bermanfaat ini untuk rekan-rekan kita di HD dan tentunya dari teman-teman juga di ruangan. Mohon maaf sekali lagi karena tadi kita mulainya juga agak molor sehingga kita agak singkat-singkat kan. Kalau tadi dapat 5, sekarang kebagian 3 aja ini Pak ya untuk bertanya. Kita punya 10 menit untuk sesi diskusi 3 orang penanya. Oke, 1, 2, 3, angkat tangan tinggi-tinggi. Meja tengah belum dapat ini dari tadi. Oke. Silakan memperkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuka dari SCP Provinsi NTB dari instalasi dialisis. Mohon izin bertanya Bapak. Yang pertama, untuk akses pena, kadang-kadang kan ada yang pertama dia lancar, setelah 1 jam, 1 jam setengah, ternyata baru ada terlihat seperti pembengkakan, kemudian ada nyeri sampai ke jantung. Bagaimana tindakan kita sebagai tenaga perawat saat itu? Kemudian yang kedua, kapan kita akan menaikkan QI pasien? Kadang di saat kita mau menaikkan, pasiennya menolak. Kadang-kadang kita diam-diam menaikkan saat mereka tidur, mereka menurunkan lagi gitu kan. Kemudian yang ketiga untuk fototoraks, ada beberapa kadang tindakan untuk kita lakukan situ. Mungkin belum sempat melakukan tindakan fototoraks, langsung kita lakukan tindakan inisiasi HD. Apakah itu yang kadang menyebabkan akses tidak lancar, menyebabkan jumping? Sekian dari saya. Baik, terima kasih Mbak Intan atas pertanyaannya. Yang kedua, oh ya udah, yang di ujung 1. Dari rumah sakit kota, ya. Soalnya ibu ketua juga harus adil. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Redi dari Rumah Sakit Kota Mataram. Yang saya ingin tanyakan, pertama, faktor apa yang menyebabkan apesanya pasien itu hilang, tiba-tiba tidak ada desiran? Itu yang pertama. Yang kedua, jika ada CDL yang macet-macetan, kan waktu resep indikasi itu tidak boleh menggonta ganti akhirannya. Apakah tetap kita gonta ganti atau kita stop aja hatinya? Atau ditunda, misalnya bukan stop hatinya, ditunda atau tetap kita lanjutkan? Itu aja Pak. Mungkin bisa lebih dekat mic-nya Mbak Redi. Oh iya. Iya. Gitu. Yang ketiga pertanyaan, jika ada ostomose pasien yang pembuluh darahnya pasien yang besar itu, apakah perlu ada tindakan untuk mengecilkannya atau dibiarkan begitu saja? Soalnya pasien kita sudah lumayan banyak yang mengalami pembukaan ya gitu. Cukup 3 aja. Terima kasih para
diborong ya sama Pak Heli. Oke, nanti biasanya Pak Ahmad pinter satset juga jawabnya nanti. Ya, di tengah. Iya, Pak Mas siapa ini? Cowok jaket hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Ujang dari RSUD Provinsi. Kebetulan saya di ruang perawatan kelas 3 dan angka pasien dilakukan hemodialisa di sana sangat tinggi. Yang saya ingin tanyakan, pada pasien dilakukan cuci darah yang menggunakan apesan, itu seringkali kami menemukan terjadi perdarahan di tempat apesan. Dan seringkali kami lakukan adalah dengan menekan tempat apesan dan dilakukan balutan, bahkan balutan sampai berkali-kali lipat. Itu kami dapatkan tidak hanya 1-2 pasien, seringkali terjadi perdarahan yang. Dan terakhir, kurang dari seminggu yang lalu, saya menemukan perdarahan yang luar biasa. Itu bahkan sampai HB-nya drop, HB-nya sampai 4. Itu sama kami konsulkan langsung ke dokter vaskuler. Kami disuruh untuk membuka dan menekan secara langsung, kemudian dilakukan balutan sampai 3 kali balutan kasabulung. Sedangkan tadi dijelaskan bahwa tidak boleh dilakukan penekanan. Mohon penjelasan, saya masih belum paham bagaimana seharusnya. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ujang. Saya ulang kembali Pak Suka. Ini pertanyaan pertama dari Mbak Ita Maya. Ketika kita melakukan HD di tengah jalan, mungkin baru 1 jam, setengah jam, tiba-tiba vena bengkak, bahkan kadang jarinya sampai dirasakan sampai jari dada. Nah, apa yang harus dilakukan? Kemudian yang kedua, jika pasien baru saja inisiasi HD dengan akses double neck, tapi tidak dilakukan fototorak sebelumnya, itu gimana baiknya? Apakah memang itu juga yang menjadi penyumbang nanti di tengah jalan jumping HD-nya? Silakan Pak. Oke, baik, saya jawab pertanyaan pertama dari Intan ya. 2 pertanyaannya ya? Ya, 2. Tentang bengkak akses vaskuler, memang tidak jarang hal itu terjadi ya. Apa yang menyebabkan bengkak intra HD? Yang pertama adalah memang dalam pembuluh darah kita kan kita masukkan jarum fistula. Ada kalanya jarum fistula tersebut menusuk dinding pembuluh darah sehingga terjadi infiltrasi keluar. Apa yang harus kita lakukan sebelumnya artinya untuk mencegah hal tersebut? Yang pertama adalah kita melakukan fiksasi dengan baik. Yang kedua adalah edukasi kepada pasiennya supaya setidaknya membatasi pergerakan pada saat HD dilakukan. Ya, artinya melindungi akses vaskuler. Pasti itu sudah dilakukan. Yang berikutnya adalah memantau akses vaskuler, tekanan venanya bagaimana. Kalau ternyata tekanan venanya kok tinggi, begitu mulai HD ya. Nah ini kita sudah waspada. Kenapa kok tekanan venanya tinggi? Barangkali jarum fistula yang kita masukkan itu sudah ada pada dinding pembuluh darah, sehingga dia menempel pada ujung pembuluh darah. Yang itu juga bisa menyebabkan risiko tembus nanti di dalam pembuluh darah. Apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah hentikan dulu HD sementara, artinya di resirkulasi kita mencari akses di tempat yang lain. Kalau sampai nyeri hebat pada tangan yang kita inisiasi sebelumnya, boleh teman-teman memindahkan pada tangan yang sebelah. Kalau misalnya bengkaknya besar dan menyebabkan nyeri hebat pada pasiennya, ya. Nah itu kita boleh melakukan ablasi pada tempat yang berbeda. Yang kedua tentang torak HD pada pasien yang situ. Jadi teori mengatakan bahwa torak wajib dilakukan entah pasien elektif, entah pasien situ. Karena kita ingin tahu apakah pos pemasangan CDL itu ada permasalahan apa tidak. Kalau misalnya tadi seperti ada jumping, ngejut tuh, barangkali posisi kateter deglumennya mal posisi,
tidak pada pembuluran yang seharusnya kan di atrium kanan pasien, ya bisa lebih tinggi atau bisa terlalu dalam. Kalau terlalu dalam, risikonya adalah gangguan irama jantung nanti. Lebih tinggi misalnya bisa juga gangguan flu, atau misalnya kateter dobelumnya tertekuk, ya kingking, nah itu bisa menyebabkan jumping. Oleh karena itu wajib kita melakukan tolak foto entah pasien elektif, reguler maupun yang situ. Ya, itu Bu Intan. Baik, kita pindah ke pertanyaan kedua dari Mbak Reli. Apa saja penyebab AV-SAR mati ya? Tiba-tiba tidak ada desiran. Yang kedua, jika ada masalah akses, misalnya dengan double lumen, lompat-lompat udah berbagai macam cara di spool dan segala macam itu tidak bisa, sebaiknya bagaimana? Apa ada lanjut dengan berbagai macam usaha atau di stop saja? Yang kedua, ada 3. Jika ada arestobulse yang membesar dan saat ini banyak ditemukan mungkin oleh rekan-rekan, ini sebaiknya bagaimana Pak? Oke, baik, saya langsung jawab ya. Tentang faktor-faktor yang menyebabkan AV-SAR-nya hilang. Yang pertama adalah faktor pembuluh darah pasien sendiri. Kalau pembuluh darah kecil, kalau misalnya diameter dari arterinya kurang dari 2 cm, 0,2 cm, kemudian ukuran darah pembuluh darah venanya kurang dari 0,3 cm, itu bisa menyebabkan risiko terjadinya kehilangan akses vasuler lebih cepat ya, karena memang pembulurannya kecil. Yang kedua adalah teknik penyambungan anastomosenya. Ya, kalau misalnya dokternya itu ya, maaf ya, keterampilannya tidak bagus gitu ya, itu bisa menyebabkan kegagalan. Yang berikutnya adalah ligasi. Biasanya pembuluh darah itu kan bercabang-bercabang. Biasanya kalau sebelum melakukan pemasangan AP bisula dilakukan USG dulu. Kalau percabangannya banyak dan besar-besar, biasanya dilakukan ligasi sama dokternya supaya flunya satu arah. Berikutnya yang bisa menyebabkan hilang akses adalah hipotensi. Ya, jadi pasien-pasien yang hadir kalau menarik cairan terlalu banyak, terjadi hipotensi, maka flow alur darah ke fistulanya juga tiba-tiba rendah. Itu bisa menyebabkan hilangnya anastomosis. Yang berikutnya ya tentu bagaimana teman-teman melakukan kanulasi dan perawatan posadi. Kalau perawatan posadi dibebat-bebat gitu ya, kanulasinya tidak bagus, terus sering bengkak pasiennya, itu bisa menyebabkan resiko kehilangan dari AP visual pasien. Berikutnya tentang CEDL yang macet. Jadi ini pertanyaannya sangat bagus ya. Sering kita menemukan bahwa inletnya macet, adanya macet, venanya lancar gitu ya. Atau intra HB kok terjadi perubahan, kibinya nggak bagus. Teman-teman tetap boleh memindahkan atau menukar dari inlet ke outlet atau dari outlet ke inlet. Namun perlu diperhatikan bahwa risiko resirkulasi akan meningkat. Biasanya kalau yang bagus saja inlet ke inlet, outlet ke outlet itu risiko resirkulasinya 50%. Tapi kalau balik lagi atau outlet dipakai inlet bisa meningkat 25%. Ya. Namun yang perlu teman-teman perhatikan, setiap kali membuka debelumennya dengan bloodline itu tetap harus dilakukan dengan teknik aseptik. Desinfektan dulu koneksi antara bloodline dengan debelumen, baru boleh teman-teman buka. Jangan langsung baru ngejut langsung buka, salah nanti. Itu bisa menyebabkan risiko infeksi. Yang berikutnya yang teman-teman lupa adalah mengeluarkan udara. Begitu karena cepat-cepat biar harinya nyambung gitu dilepas, ditukar langsung jalan kibi. Yang boleh udara pasiennya. Ya. Nah, seperti itu. Berikutnya tentang aneurisma. Jadi kalau pasiennya besar-besar tangannya, kalau aneurisma derajat 5, artinya ukuran diameter udaranya lebih dari 5 cm, maka itu sudah kita inisiasi untuk melakukan reseksi, artinya pemindahan akses. Apalagi kalau terjadi istilahnya jantungnya memompa tapi darahnya itu yang jadi kembang kempis, kayak kembung-kembungan itu. Nah, saya lupa istilahnya, ada istilahnya. Ya, nah itu wajib sudah dilakukan mengakhiri akses vakulernya, dipindahin ke akses yang lain. Itu tidak bisa dengan ballooning karena berbeda permasalahannya. Baik, terima kasih Pak Demas Suka, terima kasih teman-teman. Ini luar biasa sekali materi beliau ini, merefresh kembali
seluruh kita ya, terutama yang di HD maupun teman-teman yang di ruangan. Maaf, ternyata masih satu lagi, Mas Ujang. Maaf ya. Tadi Mas Ujang langsung saya jawab ya. Iya, langsung aja. Ini keluhan teman-teman dari ruang inap, tolong diperhatikan teman-teman ya. Jadi pos HD pasiennya kok perdarahan. Apa yang menyebabkan? Yang pertama adalah pemberian antikoagulan. Jadi kalau ada pasien-pasien yang memiliki riwayat perdarahan seperti ini, tolong konsultan sama dokter dulu. Dok, ini pasiennya kok sering perdarahan. Bagaimana antikoagulannya? Bisa dikurangi nggak? Yang kedua, teknik anulasi teman-teman tadi. Kalau one spot needling, kemudian area puncher, nah itu resikonya perdarahan. Ya. Yang berikutnya adalah pada saat teman-teman mengakhiri HD, belum apa-apa, cepat-cepat teman-teman sudah diperban saja, ya, sehingga menjadi perdarahan ya di ruangan. Jadi pada saat teman-teman mengakhiri HD, pastikan perdarahannya sudah berhenti, baru teman-teman mengembalikan pasiennya ke ruang rawat inap. Kalau dibeban ya jangan. Kalau dibeban itu bisa menyebabkan resiko aneurisma, malah penekanan yang tinggi pada anastasenya malah jadi hilang. Ya. Jadi sebaiknya jangan dibeban. Kalau teman-teman tahu di ruangan ada tahu perdarahan, hanya ditekan saja. Ya, atau konsul sama dokternya, mungkin akan memberikan obat-obat vitamin K misalnya untuk mencegah adanya perdarahan yang lebih memanjang. Ya, mohon jangan dibeban teman-teman. Itu saja. Terima kasih Bu Heri dan teman-teman semua luar biasa. Baik, terima kasih sudah terjawab Mas Ujang ya. Baik, mohon teman-teman panitia ada kenang-kenangan dari yang ketiga penanya tadi. Mbak Ria dibantu. Ada Pak? Ya, ini tiket dari Lembang ke Padang Bayi ya. Harus berlayar sekarang juga. Yang ketiga orang